Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara apa yang disampaikan di dalam kumpulan tentang amalan bulan Rajab, yang pertama adalah perlu kita ketahui bahwa Rajab itu adalah bulan yang mulia. Keutamaannya sangat banyak sekali, dan ibadah di dalamnya memiliki pahala yang berlipat-lipat ganda. Terlebih-lebih dua amalan yang paling dianjurkan. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah istighfar, ya, dan bertaubat dari segala dosa-dosa kita. Lalu diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bila masuk daripada alaihi wasallam sampai di bulan Ramadan, ya, kita minta terlalu, ya, karena apa? Bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kurang pahalanya, bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu banyak dosanya, bukan, tidak mungkin itu terjadi. Tapi karena besarnya keagungan bulan Ramadan yang ditujukan untuk kita umatnya, bukan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sudah kecukupan dari segala-galanya. Nabi Muhammad sudah lebih-lebih, bahkan Ramadan jadi mulia ya karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad mengajari kita, Ramadan wahai umatku, bulan yang mulia, bulan spesial, bulan yang istimewa. Bahkan dari Rajab aku sudah memohon kepada Allah untuk minta keberkahan Rajab dan Sya'ban, dan disampaikan oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Saking pentingnya, mulianya bulan Ramadan. Dan di antara daripada yang dianjurkan diamalkan adalah ada di antara daripada kemuliaan bulan Rajab. Disebutkan oleh Sayyidina Ibn Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau mengatakan 5 malam siapa yang berdoa di dalamnya tidak akan Allah tolak doanya. Yang pertama adalah malam Jumat, setiap malam Jumat. Yang kedua adalah malam pertama bulan Rajab. Ya. Kalau malam pertama bulan Rajab berarti kemarin hari Ahad malam Senin. Tapi ketahuilah malam ini juga masuk malam pertama bulan Rajab, ya. Nah, Habib Salim itu pernah menjelaskan bahwa malam pertama itu beliau mengatakan ada ulama, pendapat ulama, saya lupa disebutkan oleh beliau siapa namanya, ya, bahwa ada yang mengatakan malam pertama itu ya malam kemarin itu, yaitu malam 1 dan 1 malamnya. 1 pada malam nah, itu malam pertama itu tadi. Maka beliau mengatakan 5 malam yang tidak ditolak di dalamnya. Yang pertama malam Jumat, yang kedua malam pertama bulan Rajab, yang ketiga adalah malam nisfu Sya'ban, malam 15 bulan Sya'ban, yang keempat adalah malam Idul Fitri, dan yang malam kelima adalah malam Idul Adha. Dan diriwayatkan daripada Salman Al-Farisi, ya, beliau menyebutkan bahwasanya dahulu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau itu ketika ada di 4 malam ini selalu meluangkan banyak memohon kepada Allah, berzikir kepada Allah daripada 4 malam ini tadi. 4 malam ini malam apa saja? Yang pertama adalah malam pertama bulan Rajab. Yang kedua malam hari raya Idul Fitri. Yang ketiga malam Idul Adha. Yang keempat malam nisfu Sya'ban. Tidak cukup di situ, beliau juga berdoa. Di antara doa-doanya beliau ketika di salah satu 4 malam tersebut, yang beliau khususkan di malam itu tadi hanya untuk kepada Allah Ta'ala, ya, yaitu doa yang sudah barusan kita baca, dan kita yakini kita termasuk yang membaca dan Allah ijabah daripada doa tersebut. Dan disebutkan oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Al-Gunyahnya beliau, di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca di malam pertama bulan Rajab adalah doa yang tadi juga kita sudah baca, dan insya Allah kita termasuk daripada yang membacanya, dan kita yakini Allah ijabah daripada doa tersebut. Begitu juga di antara keutamaan dan amalan yang dianjurkan di bulan Rajab adalah
Di antaranya istighfar yang telah ditulis dan dikumpulkan dan bahkan menjadi kitab oleh Al-Habib Hasan, anak daripada Al-Qutbil Irsyad, kitab yang isinya itu adalah tentang istighfar. Dan di antara istighfarnya beliau, yaitu adalah beliau menyebutkan tentang doa istighfar bulan Rajab. Kemuliaannya banyak sekali. Dan di antaranya awal daripada doanya itu adalah astaghfirullah 3 kali. Lalu ada doa setelah itu dan kita baca, dan insya Allah kita termasuk yang sudah membaca dan mendapatkan kemuliaan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau menyebutkan tentang di antara amalan di kota Tarim. Di antara amalan-amalan di kota Tarim, memperhatikan daripada kemuliaan bulan Rajab ini adalah membaca istighfar setelah sholat isya selama bulan Rajab. Membaca istighfar setelah sholat isya selama bulan Rajab sebanyak 70 kali. Apa yang dibaca istighfarnya? Rabbighfirli warhamni watub alayya. Jadi setelah salam lalu membaca apa? Istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bersama-sama. Satu riwayat bahwasanya berkata Wahab bin Munabbih, beliau mengatakan, aku membaca di salah satu kitab yang Allah Ta'ala turunkan di muka bumi ini, bahwa sesungguhnya itu tadi bacaan Rabbighfirli warhamni watub alayya sebanyak 70 kali. Membaca istighfar Rabbighfirli warhamni watub alayya sebanyak 70 kali di pagi dan di sore hari selama bulan Rajab. Di pagi dan sore hari selama bulan Rajab, maka tidak akan tersentuh kulitnya oleh api neraka sedikit pun. Maknanya di sini ada keutamaan tersendiri. Maka karena itu amalan daripada salafus saleh, orang dahulu itu kalau sudah masuk bulan Rajab, maka biasanya mereka setelah salam dari sholat subuh membaca istighfar Rabbighfirli warhamni watub alayya sebanyak 70 kali. Dan sebagian beliau membaca Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali setelah sholat maghrib. Sebagian dari beliau membacanya sholat isya. Jadi kedua-duanya boleh dibaca, mau ba'dal maghrib mau ba'dal isya. Di sini bacanya setiap apa? Habis maghrib apa isya? Ba'dal maghrib. Lalu selanjutnya dan disebutkan lagi, barang siapa seseorang yang membaca istighfar sebagai berikut: Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubata abdin zalimin li nafsihi la yamliku li nafsihi mautan wala hayatan wala nusyura, sebanyak 7 kali di bulan apa? Rajab dan Sya'ban. Ini dibaca, diamalkan sebanyak 7 kali. Sehari baca bacaan ini 7 kali. Waktunya kapan terserah, bebas. Apa yang dia dapati? Masya Allah kemuliaannya. Disebutkan bahwasanya siapa seseorang yang baca amalan tersebut, Allah memberikan wahyu perintah kepada siapa? 2 malaikat yang menjadi wakil untuk menulis amalan kita. Untuk ngapain? Membakar semua tulisan catatan amal buruk kita. Dibakar semuanya. Gampangannya dosanya semua hilang. Pemutihan, kalau ada pemutihan itu pajak, ini pemutihan bukan hanya pajak saja. Tidak usah bayar, sudah tidak usah. Kesalahan-kesalahan kita, kekurangan kita semuanya dihapus sama Allah Ta'ala.
Maka cukup bagi kita di antara daripada dalil amalan ini baik dan benar bahwasanya ya, perhatiannya Al-Hafidz Ad-Damiri, beliau menukil daripada pernyataan atau kalimat ini. Ya, beliau yang menukil, maka cukup ini. Dan beliau tidak mengatakan ini bahwasanya hadis daripada ya yang maudhu. Ya, maka boleh dikatakan ini hadis dhaif, iya, tapi hadis yang dhaif, yang lemah itu boleh untuk diamalkan. Dan diantara daripada penghormatan daripada bulan Rajab adalah sebagaimana disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf. Beliau berkata, dan diantara menghormati daripada bulan Rajab, karena dia adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 4 bulan, 1 sendirian, 3 yang bersamaan berurutan, yang 1 sendirian adalah bulan Rajab. Caranya bagaimana kata beliau? Membaca kitab Al-Bukhari, yaitu hadis Sahih Al-Bukhari, yang alhamdulillah di kota Semarang Allah Ta'ala berikan untuk kita semua juga ada kenikmatan, yaitu ada rutinitas kita baca setiap hari dari tanggal 1 Rajab, yaitu hari ini dimulai jam 4 sore sampai dengan selesai. Waktunya jam 4 sore sampai dengan selesai. Setiap hari ada di kediaman Habib Salim bin Muhammad dan Habib Salim bin Umar, ya, bin Muhammad bin Ali As-Segaf di Jalan Pencian Timur, ya, Jalan Pencian Timur nomor 144, ya, atau jalan rayanya Kakap, Kampung Pencian Timur. Ya. Itu setiap hari dibaca di bulan Rajab. Ya. Begitu juga. Ya. Lalu beliau mengatakan, ya, barang siapa yang menjalankan hak-haknya Allah yang ada di bulan Rajab, maka orang tersebut akan dimudahkan oleh Allah. Kata Habib Muhammad bin Hadi, siapa yang menjalankan hak-haknya Allah di bulan Rajab, maka Allah akan mudahkan baginya untuk menjalankan hak-hak Allah di bulan Sya'ban. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala berikan kemudahan untuk menjalankan hak-hak Allah di bulan Sya'ban, Allah akan berikan kemudahan. Kalimatnya beliau bukan hanya kemudahan tapi taufik, yaitu sesuatu yang pasti kita akan jalani segala hak-haknya Allah dengan kesenangan hati, kemudahan daripada menjalankannya, dan kosongnya waktu dan lain sebagainya. Ya. Di bulan Ramadan, ya, akan menjalankan hak-haknya Allah juga nanti di bulan Ramadan. Jadi 3 bulan ini berkaitan satu sama lain. Dan di antara ucapan beliau, barang siapa yang menjalankan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di bulan Rajab, memuliakan daripada kemuliaan bulan Rajab, maka Allah akan mudahkan bagi orang itu untuk memuliakan bulan Sya'ban. Dan barang siapa yang memuliakan bulan Sya'ban, maka akan dimudahkan untuk memuliakan bulan Ramadan. Dan barang siapa yang bisa memuliakan bulan Ramadan, maka Allah akan menjaga hamba tersebut dari Ramadan itu sampai di Ramadan yang tahun yang akan datang. Masya Allah, ya, kemuliaan yang luar biasa, ya. Dan itulah yang sudah dicapai daripada orang-orang yang mulia, ya, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara memuliakan bulan-bulan tersebut? Kalimatnya diperintahkan untuk memuliakan. Kalimatnya barang siapa yang bisa memuliakan. Bagaimana definisi memuliakan? Definisinya adalah beliau mengatakan menjalankan, memperhatikan dan memuliakan segala yang sunnah-sunnah dari Rasulullah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, dan menjauhi juga segala yang makruh. Bukan hanya yang haram, tapi yang makruh juga dijauhi. Dan menganggap yang makruh itu adalah suatu perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menganggap suatu yang makruh juga tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan adalah bulan untuk orang bercocok tanam. Sya'ban adalah bulan waktu orang itu tadi akan tumbuh daripada, ya, bunganya. Atau kalau buah itu sebelum berbuah pasti ada bunganya. Lalu setelah itu biji-bijian atau, ya,
tanaman itu tadi, apa? Menandur, untuk menandur daripada ya, segala sesuatu yang mau kita tandur. Dan Sya'ban wayahnya untuk kita menyirami, mupui. Ramadan adalah hasil daripada seseorang itu untuk panen. Maka sebagian daripada para ulama mengatakan ya, apapun yang kita tanam di bulan Rajab, kita pun akan menyirami nanti di bulan Sya'ban, dan kita panen di bulan Ramadan. Baikkah kita di bulan Rajab, maka pasti kita sirami di bulan Sya'ban, dan kita pun akan panen kebaikan itu di bulan Ramadan. Burukkah kita yang kita tanam tadi di bulan Rajab, maka kita akan sirami nanti di bulan Sya'ban, dan kita pun akan panen keburukan itu di bulan Ramadan. Wal'iyadzubillah min dzalik. Sebagian daripada ulama seperti taatan di bulan Ramadan, maka dia tidak akan mendapatkan kemuliaan di bulan daripada Ramadan, maka dia adalah termasuk golongan orang-orang yang merugi. Wal'iyadzubillah min dzalik. Begitu juga ya, sebagian ulama mengatakan Rajab itu ibaratnya wudu, Sya'ban itu ibarat seseorang yang menggunakan pakaian, Ramadan itu ibarat sholat. Ya, percontohannya, permisalannya, maka barang siapa yang tidak wudu pakaian. Begitu juga disebutkan oleh para ulama pakaian. Begitu juga disebutkan oleh para ulama, sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda bahwa Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulanku, dan Ramadan bulannya umatku. Maknanya adalah Rajab bulan untuk istighfar, Sya'ban bulan untuk banyak sholawat, Ramadan bulan untuk memperbanyak daripada membaca Al-Quran. Maka berusahalah sekuat mungkin wahai orang-orang yang Allah Ta'ala rahmati, untuk mengambil kesempatan daripada kemuliaan bulan Rajab ini, untuk Allah Ta'ala mendapatkan ampunan, untuk Allah berikan kepada kita ampunan dosa, dan Allah Ta'ala berikan kepada kita kemuliaan. Dan ketahuilah orang-orang terdahulu itu mereka mengamalkan daripada umrah di bulan Rajab. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita